Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya di kelas 12 mengajar akuntansi keuangan. Jadi meneruskan pelajaran yang waktu di kelas 11. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jadi kita sekarang belajar menggunakan sistem daring online atau pelajaran jarak jauh. Nah, setelah kalian melihat video ini atau video pembelajaran ini, nanti kalian buka Google Classroom. Di situ ada soal kuis mengenai materi yang saya sampaikan di video tersebut. Nah, untuk absen kalian pakai yang link kemarin saya kasih ke ketua kelas. Nanti absennya di situ, baru kalian masuk ke Google Classroom. Nah, buku paketnya juga dibuka. Jadi sekarang saya akan membahas bab 1, yaitu tentang utang jangka panjang, ya kan? Kemarin kita di kelas 11 sudah membahas utang dan piutang, tapi kita belum membahas utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah, di sini ada pengertian utang jangka panjang. Nah, PowerPoint yang saya buat di sini sama seperti yang di buku kalian. Coba di sini ada pengertian utang jangka panjang. Itu kalian buka di halaman 4. Itu sama isinya. Sebelum saya menjelaskan tentang utang jangka panjang, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian utang jangka panjang. Yang kedua, menjelaskan jenis utang jangka panjang. Yang ketiga, menjelaskan resiko utang jangka panjang. Dan yang keempat, menjelaskan perjanjian utang jangka panjang. Yang kelima, menjelaskan jenis wesel jangka panjang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dari 5 tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari keseluruhan bab 1 ini ada 17 pembelajaran. Itu ada di halaman pertama. Nah, langsung kita masuk ke halaman 4. Di situ ada pengertian utang jangka panjang. Sebelum masuk pada definisi utang jangka pendek, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu utang, ya kan? Jadi setiap perusahaan itu pasti ada utang dan piutang. Utang secara sederhana dapat dipahami sebagai uang yang dipinjam dari orang lain. Selain itu, bisa juga diartikan sebagai kewajiban membayar kembali sesuatu yang sudah diterima, liabilitas, ya kan? Utang secara sederhana dapat dipahami sebagai uang yang dipinjam dari orang lain. Nah, mungkin kalian sudah paham tentang utang. Ini masih pengertian utang, belum utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, gimana kalau utangnya pas 11 bulan udah dibayar? Itu termasuk utang jangka pendek atau jangka panjang? Itu masih dikategorikan ke dalam utang jangka pendek karena waktunya belum lebih dari 1 tahun. Jadi kalau utangnya udah lebih dari 1 tahun, nah itu masuknya ke utang jangka panjang. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu punya utang untuk membeli apa sih? Nah, kalau di perusahaan jasa, dia biasanya untuk membeli mesin. Karena harga mesin kan lumayan mahal. Jadi itu perusahaan akan meminjam uang untuk membeli mesin. Nanti dibayarnya untuk berapa tahun untuk membayar utang, misalnya 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun. Itu masuknya ke utang jangka panjang. Pada umumnya, perusahaan membutuhkan dana jangka panjang untuk membiayai pengeluaran jangka panjangnya. Perusahaan harus mengeluarkan dana untuk bangunan dan peralatan agar dapat memulai usahanya, ya kan? Misalnya, kalian menjadi direktur perusahaan. Kalian mau membuat perusahaan dari awal, pastikan yang kalian butuhkan pertama apa? Tempat. Setelah tempat, membangun gedung, terus perlengkapan.
peralatan, itu kan perlu uang yang besar. Nah, biasanya utang jangka panjang digunakan untuk hal-hal seperti itu. Selanjutnya, di sini ada jenis utang jangka panjang. Yang pertama ada hutang obligasi, yang kedua ada hutang hipotek, yang ketiga ada hutang wesel, yang keempat ada hutang dagang, yang kelima dividen, dan yang terakhir hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Ini harus kalian hafal, harus kalian pahami. Nanti biasanya ada soal-soal seperti ini. Coba sebutkan dan jelaskan jenis hutang jangka panjang. Nah, misalnya kalian cuma menjawab hutang obligasi tapi nggak ada pengertian, itu nilainya kurang. Jadi kalian harus tahu hutang obligasi adalah, hutang hipotek adalah, harus paham. Nah, di sini ada hutang obligasi. Nah, contoh yang bawah itu adalah contoh dari obligasi. Ya kan? Di situ ada obligasi atas unjuk PT Bank Pembangunan Indonesia Persero. Nah, itu contoh dari obligasi. Nah, sedangkan pengertian dari obligasi adalah hutang ini muncul dari dikeluarkannya surat-surat obligasi tertentu oleh sebuah perusahaan. Pemegang obligasi ini merupakan pihak yang membeli obligasi. Pada surat-surat obligasi ini sudah tertera informasi yang lengkap, mulai dari nominal, tanggal pelunasan, besaran bunga, dan berbagai informasi dan ketentuan lain. Nah, ini apa? Jadi itu hutang obligasi adalah dia muncul dari dikeluarkannya surat-surat obligasi tertentu oleh sebuah perusahaan. Jadi ini hutangnya menggunakan surat. Selanjutnya ada hutang hipotek. Kan ada hutang hipotek, ada bunga hipotek. Nah, ini udah kita bahas di kelas 11. Nah, sini hutang hipotek atau mortgage payable adalah pinjaman. Hutang ini terjadi dengan adanya perolehan dana tertentu dari hutang yang dijaminkan dengan harga tetap. Dalam hutang ini terdapat ketentuan mengenai jenis harta benda yang dijadikan jaminan. Jaminan ini nantinya digunakan apabila si peminjam tidak mampu melunasi kredit jangka panjang ini sesuai jangka waktu yang ditentukan. Nah, misalnya perusahaan ingin meminjam uang dengan nominal yang besar, harus ada jaminannya. Contohnya sertifikat rumah atau BPKB kendaraan, itu jaminan-jaminan untuk meminjam uang yang nominalnya besar dan dibayarkannya lebih dari 1 tahun. Nah, pinjaman yang harus dijamin dengan aset tetap tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang hipotek aset tetap yang dijadikan jaminan. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Nah, misalnya kita sebagai pemilik perusahaan ingin meminjam uang di mana gitu. Terus nominalnya besar. Nah, harus ada jaminan. Jaminannya contohnya BPKB kendaraan. Di situ ada surat perjanjian. Misalnya akan dibayarkan dengan waktu 3 tahun. Apabila lewat dari waktu yang sudah ditentukan, maka jaminan tersebut bisa dijual oleh pihak yang kita pinjamkannya. Nah, seperti itu. Jadi harus tepat waktu. Nah, selanjutnya ada hutang wesel. Ini udah kita bahas juga, ya kan? Wesel tuh ada hutang wesel, ada piutang wesel. Ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Nah, hutang ini berupa sebuah surat perjanjian mengenai pembayaran dari hutang jangka pendek. Hutang ini ada yang dilengkapi dengan besaran bunga dan ada pula yang tidak. Nah, hutang ini ada yang dilengkapi dengan besaran bunga. Kalau ada bunganya berarti itu masuknya ke hutang wesel berbunga. Misalnya bunganya 10%, kita minjam uang 10 juta. Nah, jadi ada bunganya 10%, jadi kita membayarnya 10 juta 100.000. Nah, misalnya kita tidak meminjam uang, tidak ada bunganya, ya kan? Nah, itu kita minjem 10 juta maka dibayarkannya 10 juta. Jadi tergantung, kalau ada besaran bunganya masuknya ke utang wesel berbunga.
kalau tidak ada bunganya masuknya ke hutang wesel. Nah, selanjutnya ada hutang dagang. Hutang dagang apa? Istilah akuntansinya akun payable atau akun receivable. Apa? Harus tahu. Nah, hutang dagang merupakan hutang yang muncul akibat sebuah transaksi perdagangan. Ketentuan dari hutang ini diserahkan sepenuhnya pada pemberi hutang dan penerima hutang. Nah, hutang dagang ini muncul biasanya kalau ada transaksi secara kredit. Nah, misalnya di transaksi itu contoh soalnya gini. Pada tanggal 1 Januari perusahaan A membeli kendaraan sebesar 200 juta dibayarkan dengan kredit. Nah, berarti akunnya apa? Akun di jurnalnya berarti apa? Nah, di situ kan kalau hutang dagang terjadi kalau ada pembelian secara kredit. Nah, berarti kita bayarnya dengan kredit, tidak cash. Kalau kita bayar secara tunai itu tidak masuk ke hutang dagang. Jadi hutang dagang nih untuk pembelian secara kredit. Nah, di sini ada dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham di sebuah perusahaan. Jadi ini orang-orang yang menaruh saham. Nah, di contohnya ada tuh. Diumumkan dividen saham biasa 50% untuk pemegang saham biasa. Harga pasar saham biasa per lembar menurun menjadi 750. Jurnal yang dibuat adalah, nah jurnalnya untuk dividen seperti ini. Tanggal pengumuman. Jurnalnya atau akunnya laba tidak dibagi 5 juta. Pada utang dividen saham biasa 5 juta. Terus tanggal pembayaran utang dividen saham biasa 5 juta, modal saham biasa 5 juta. Jadi akun yang pertama ini untuk tanggal pengumuman utang dividen. Nah, untuk akun yang kedua ini adalah untuk akun pembayarannya. Nah, di sini ada hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Di sini pinjaman jangka panjang dengan periode pelunasan lebih dari 1 tahun. Apabila tidak mampu dibayarkan oleh peminjam setelah jatuh tempo, maka akan berubah statusnya menjadi pinjaman jangka pendek. Nah, di sini kan keterangannya pinjaman jangka panjang dengan periode pelunasan lebih dari 1 tahun. Apabila tidak mampu dibayarkan oleh peminjam setelah jatuh tempo, maka akan berubah statusnya menjadi pinjaman jangka pendek. Nah, misalnya ada perusahaan A meminjam uang pada perusahaan B. Di situ waktunya 1 tahun. Nah, apabila tidak mampu dibayarkan pada waktu yang sudah ditentukan, maka utang tersebut berubah statusnya menjadi pinjaman jangka pendek. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan hutang. Jadi itu hutang tadi apa pengertiannya? Kita meminjam sesuatu yang belum dibayarkan. Di sini ada hutang jangka pendek, contohnya hutang gaji, hutang wesel, hutang pajak, dan hutang bunga. Nah, hutang jangka panjang ada hutang obligasi, hutang hipotek, dan hutang bank. Ini kalian pahamin pengertiannya. Nah, selanjutnya ada resiko hutang jangka panjang. Ini kalian buka di halaman 5. Yang pertama, ada resiko yang diterima semakin besar seiring dengan semakin lama jangka waktu pada pinjaman dana dan lunasannya. Yang kedua, jumlah sumber dana pinjaman sangat terbatas. Yang ketiga, hutang merupakan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Yang keempat, tanggal jatuh tempo sudah pasti. Yang kelima, nilai saham yang dimiliki perusahaan dapat berpengaruh oleh besarnya jumlah hutang jangka panjang. Ya kan? Setiap utang tuh pasti ada resikonya. Utang jangka panjang resikonya seperti ini, ntar utang jangka pendek ada. Jadi segala sesuatunya pasti ada resiko. Nah, berbeda dengan piutang. Ya kan, kalau piutang tuh orang yang punya utang sama kita atau uang kita ada sama orang, sedangkan hutang adalah kita yang memakai uang tersebut. Jadi perbedaannya itu utang dan piutang. Dulu kita di kelas 11 membahas piutang. Ada piutang
wesel berbunga, wesel tidak berbunga. Terus ada pembahasan tentang utang wesel berbunga tidak berbunga. Nah, di sini diperjelas lagi yaitu masuknya ke jenis utang jangka panjang. Nah, terus itu ada utang wesel jangka panjang. Wesel jangka panjang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang. Konsepnya sama dengan wesel jangka pendek. Bedanya periode waktu wesel jangka panjang lebih dari 1 tahun. Kalau utang wesel jangka panjang, periodenya, pokoknya kalau kalian dengar jangka panjang, pasti periodenya itu lebih dari 1 tahun. Kalau di bawah periode dari 1 tahun, itu masuknya ke wesel jangka pendek. Jadi harus tahu perbedaannya. Misalnya ada soal di situ periode waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, ntar ada soal pilihan ganda, masuknya kemana? Wesel jangka panjang, jangka pendek, wesel berbunga atau wesel tidak berbunga. Kalian jawabnya wesel jangka panjang. Kenapa wesel jangka panjang? Karena periode waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, terus kalian buka di halaman 7. Di halaman 7 di bukunya itu ada contoh studi kasus 1. Ya kan? Contoh di sini adalah pada 2 Januari 2018 PT Indo menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 1 miliar dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Nah, 5 tahun berarti masuknya ke wesel jangka panjang karena periodenya jatuh temponya 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT Indofood mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Nah, ini kalian buka. Ya, contohnya ada di halaman 7. Ya, sekian dari materi ini. Apabila ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, tanya lewat grup WhatsApp. Nah, nanti selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya sama lewat video ini. Jadi kita cicil. Pertama kita membahas 3 materi, terus selanjutnya sampai bab 1. Nah, nanti setelah kita sudah membahas semua di bab 1, kita ada ulangan. Ulangan hariannya itu kita bikin di Google Form. Masuknya ke Google Classroom. Nanti saya share linknya. Jadi di situ langsung ada nilainya. Kalian jawab, langsung muncul nilai. Dan sekian dari materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit.